sudah pasti dijamin oleh Allah selamat, maka jawabnya harus tegas dan penuh pengharapan. Walaupun sudah siang begini, harus tetap tegas dan penuh pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu, jelas selamat. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati orang tua kita, imam kita, semoga dipanjangkan umurnya, diberikan kehidupannya. Dan yang saya hormati akhirnya Ustaz Haji Abdul Razak dan temannya Pak Ustaz Rafiq ya. Misalnya nggak sulit, kalau sulitnya ngapal sama Kiai Walis, kalau beliau nggak sering adik kelas ya maklum lah kalau namanya suka. Maka Allah itu hayati wa bi barakati ulumi. Amin ya rabbal alamin. Pembawa acara yang tahun lalu masih seger, alhamdulillah. Walaupun jam segini biasanya ngantuk, ya alhamdulillah. Beliau masih kuat berdiri untuk bawa acara. Ibu bapak yang saya hormati, bersyukur pada Allah siang hari ini sehat walafiat masih Allah berikan kepada kita. Sehat itu memang substansinya sehat, tidak berpenyakit. Anatomi tubuh kita itu berguna dengan baik. Afiat, kesehatan yang Allah berikan digunakan untuk kebaikan. Itu namanya sehat walafiat. Itu kalau ngaji kuliah itu S3 itu nama Prof. Sehat. Jadi sehat walafiat baru jelasin kalau sudah S3 itu sama Profesor Sehat. Jadi ini nggak S3 nggak apa-apa, tapi alhamdulillah sehat walafiat kita dapat. Nah, jadi seperti itu. Dan memang betul, sehat itu lebih berguna dan berharga ketimbang yang lain. Bahkan ulama mengatakan sehatul abdan afdalu min sihatil adyan. Sehat badan itu lebih utama, lebih baik ketimbang sehat agama. Bagaimana Bapak bisa sholat dengan khusyuk, tawadhu, tadarruk manakala badan kita sakit, ya, badan kita sakit sehat walafiat. Jadi masya Allah pentingnya ini. Kalau yang hadir ini misalnya saya kasih tawaran banyak duit tapi sakit-sakitan, aman duit sedikit tapi sehat walafiat, pilih mana? Jangan pilih yang gak ada loh. Pilih banyak duit sehat. Saya tadi tidak ngomong ya. Jadi idza ta'arada mafsadatani irtikabi akhafid dararain wajibun. Apabila ada dua yang pilih ini berat, pilih ini juga berat, mafsadatan, sama-sama membuat rusak, artinya mafsadah. Memilih salah satu yang resikonya ringan itu wajib. Contoh sekarang, saya selamatkan ini mati ibu, saya selamatkan ini mati bayi. Bayi mati, ibu mati, semuanya kan berat. Ini karena ada bapak-bapak semua, kira-kira yang diselamatin anaknya apa maknya? Bagus kalau maknya. Di pengajian saya, biar maknya yang mati pak, katanya. Alasannya apa? Bisa nyari lagi, katanya, kotor. Jadi ketika di apa fitrah wajibun, memilih salah satu yang resikonya ringan. Kalau anak dalam kandungan, ibu hamil kan tadi, hamil menggugurkan memang dosa besar. Tapi membiarkan ibu mati juga
itu nggak baik, termasuk bagian dari pilihan yang tidak benar. Kalau misalnya korbankan anaknya biar digugurkan supaya ibunya sehat, karena ibu itu kan makin tinggi kandungannya, makin nggak kuat hipertensinya. Nah, itu harus pilih anaknya yang dikorbankan, digugurkan, walaupun itu dosa besar. Nah, kenapa mesti pilih anak? Anak kan begitu digugurkan langsung surga, belum punya dosa. Tapi kalau maknya misalnya biarkan hidup, dia kesempatan tobat, ngurus anak yang lain kan gitu. Nah, mesti yang dipilih itu. Jangan pilih maknya yang biarin mati. Ini konyol, nggak boleh. Jadi itu. Jadi termasuk tadi, walaupun duitnya nggak banyak, tapi sehat walafiat. Lah apa gunanya banyak? Beli bayi aja dilarang. Ya kan dia buat apa? Itu dia yang cukup apa ya? Usah banyak-banyak, cukup lah. Mau daftar umroh cukup. Ganti mobil yang penting cukup. Jadi itu tadi pilihannya kita di akhaf bidorori tersebut. Maka alhamdulillah Bapak Ibu di majelis ini sehat, Masya Allah ya. Ini udah jaminan masuk surga ini. Sebab Bapak ini sudah puasa, kemudian mau kajian dialog seperti ini. Orang berpuasa itu jaminan masuk surga pertama sudah pasti. Jangankan masuk surga, pintunya saja sudah bikin pintu spesial. Nah kalau kita ke hotel bintang 5, paling cuma VIP, very important person. Tapi kalau pintu surganya Bapak Ibu, V-nya 2 kali, VIP, very important person. Rasulullah berdiri di depan pintu itu. Yang berpuasa kumpulkan dulu, silakan masuk kelas pintu yang puasa itu. Setelah selesai orang berpuasa, tutup itu pintu. Nah, khusus namanya apa pintunya? Pak Ustaz, Pak Haji tahu apa Pak? Ar-Roya. Ini udah hampir 30 ngaji mesti tahu. Kemarin udah yang jelasin seperti itu. Ar-Roya diingat ya Pak ya, sampai hari ini dihafal. Ar-Roya. Dan begitu mau masuk lupa gitu. Jadi itu yang sangat spesial, sangat spesial, very important person. Dan masuk surga itu nggak ada ceritanya itu sendiri masuk. Itu perlu komunitas Pak. Jadi komunitasnya ini jamaah ini. Masjid ini nanti oleh Allah jadikan perahu ini berlaku ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sudah masuk perahu Pak. Ngaji walaupun tidak dengerin tetap masuk surga. Walaupun bersandar tetap masuk surga. Tetap, karena itu masjid itu perahu berlaku ke sana. Tenang aja ini. Alhamdulillah kaji di masjid Indonesia itu seru sekali. Mulai ngaji nunduk, pertengahan ngaji masih nunduk, hampir selesai ngaji masih pulas. Tapi nggak apa-apa, jaminannya sudah nggak apa. Nanti kalau nggak percaya, ibu ini, bapak ini, habis ngaji buka surah Az-Zumar, bahwa masuk surga itu perlu komunitas, grup. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Seperti Bapak ini duduk dengan tenang pengajian mengarah kepada ketakwaan kepada Allah. Wasiqal ladzina taqaw, orang seperti Bapak ini nanti dituntut oleh Allah masuk surga Allah. Dituntut.
Sama-sama wasiqal ladzina taqau dituntut, wasiqal ladzina kafaru diseret. Milih seret apa tuntut? Kalau tuntut surga, seret neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang yang iman kepada Allah diseret oleh Allah masuk neraka jahanam. Siapa? Yang komunitasnya itu. Grup yang beler, puasa-puasa bukannya berhenti, minum mabuk, malah nambah. Ya grupnya itu. Di kemarin di Salatiga itu 8 orangnya jamaah mati bareng. Apa? Minumnya oplosan. Oplosan itu parah malah. Kalau mau whisky, brandy, marijuana, sampai kalau satu sloki baru aman. Mantap ini. Tapi kalau sudah oplosan, masya Allah, satu sloki langsung. Karena bahannya, masya Allah, 1 liter oli topan, tambah aika-ikon, tambah autan, tambah spiritus, mantep. Ini masya Allah, grup bapak ini termasuk orang-orang yang ahli kebaikan, ketakwaan, maka nanti dituntut Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini aminnya itu kalau baca amin, annya panjang, minyak panjang. Ini jam segini aminnya kesel. Amin. Saya cepat selesai nanti. Amin. Annya pendek, minyak pendek itu artinya aman. Amin, aman. Amin, annya panjang, minyak pendek artinya mohon perlindungan. Amin. Amin, annya pendek, minyak panjang. Amin, jujur amanah. Amin, hanya panjang, minyak panjang. Amin. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Tinggal pilih yang mana ini. Main amin itu kesel. Lamanya lama amat. Amin. Di masjid di musola saya. Amin. Kesel sama imamnya, kelamaan imamnya. Tapi alhamdulillah. Di sini yang jamaah di situ kan 28 hari ngaji terus masuk. Aminnya salah seperti ini Pak ya. Oke, jadi itu Pak. Pertama jaminan surga, yang kedua pintu surganya pun sudah dibuat spesial untuk bapak-bapak sekalian. Maka konsekuensinya di Rojab yang lalu, Sya'ban yang lalu kalau nggak salah bapak pernah doain. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah Rajab, berkailah Sya'ban, sampaikanlah umurku ya Allah sampai bulan Ramadan. Doa bapak-bapak diijabah enggak? Dijabah dong? Iya, kan sudah sampai bulan Ramadan. Nah, maka itu konsekuensinya. Karena umur kita diijabah Allah sampai Ramadan ini, maka Ramadan harus kita isi dengan semaksimal mungkin. Ya, sholat tarawihnya, Masya Allah. Saya pesan jangan sampai sebulan ini 1 malam pun ada yang kosong, jangan sampai. Bisa nggak Pak? Insya Allah kemarin udah kosong Pak. Kemarin juga udah enggak. Mau Insya Allah. Oh. Sebab salah satu yang kita lakukan selain menyempurnakan ibadah wajib kita, ini Masya Allah sekali nilainya Masya Allah di Ramadan ini. Ya tapi kan begini Pak Ustaz, saya kan 8:30 masih kerja, jam 9 pun kadang-kadang belum pulang. Sholat tarawih sendiri. Kalau memang nggak usah jamaah. Kalau waktunya ada jamaah pasti harus. Tapi kalau dalam kondisi begitu, sholat sendiri. Ayatnya kan nggak hafal Pak Ustaz.
Kulhu terus. Kulhu terus boleh Pak? Boleh tak Pak? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul huwallahu ahad. Rakaat pertama ini. Rakaat kedua, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul huwallahu ahad. Orang kenceng lagi. Pak RW yang berdekat. Dan Pak RW dekat, pagi-pagi orang itu berangkat kerja. Tuh, Pak Kulu sedang jalan kerja. Gak apa-apa boleh. Ini Bapak itu yang mungkin sudah umroh atau haji. Pernah singgah ke mampir di Masjid Kuba ini? Iya. Yang pernah haji, Masjid Kuba. Masjid pertama di mana Rasulullah SAW Masjid Kuba. Rasulullah bilang, kamu imam tetap. Sanggup ya Rasulullah. Rasulullah bilang, kamu ketua masjidnya. Sanggup ya Rasulullah. Habis itu Rasulullah pergi ke Madinah bangun Masjid Nabawi. Nah, imam yang dipilih Rasulullah itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya yang dibaca kulhu terus. Mending lumayan kita. Kadang-kadang rakaat kedua kita baru kulhu kan. Dia enggak. Rakaat pertama ya kulhu, kedua ya kulhu. Terus subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ketua masjidnya kesel juga. Ini umat dipilih Rasulullah dibaca kulhu terus. Ketua masjidnya begitu bisa, dia langsung ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum. Kalau sahabat, assalamualaikumnya benar. Kayak orang sini jalan beriku. Apaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Ketua masjid Kuba kok datang ke sini? Saya mau lapor ya Rasulullah. Kenapa? Imam yang kau pilih itu, kalau sholat yang dibaca kulhu terus. Memang tak ganti-ganti? Enggak. Isya-nya itu, maghribnya itu, subuhnya itu. Maka saya lapor kepada Rasulullah, saya lapor. Dan subuh besok si imam suruh kemari ya. Iya ya Rasulullah, betul pulang. Bisa lagi ketemu imam. Kamu dipanggil Rasulullah. Besok pagi subuh suruh mengantar. Kenapa? Enggak tahu. Padahal dia melapori. Imam ketua masjid yang melapori, dia bilang enggak tahu. Yaudah deh, habis subuh Pak. Subuh biasa doa, ya langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya manggil saya, iya. Ada laporan. Kalau sholat katanya bacanya kulhu terus. Iya ya Rasulullah. Dari semenjak 27 sampai hari ini yang saya baca kulhu terus. Kenapa kata Rasulullah? Kenapa kata Rasulullah? Ya saya senang aja sama kulhu. Jadi boleh kalau bapak senang sama kulhu, niru lagi kulhu terus. Kenapa kulhu terus? Ya Rasulullah, pertama saya senang dengan kulhu karena apa? Hanya satu-satu surat dari awal sampai akhir. Surat ini membicarakan khusus untuk Allah, Pencipta, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Pemberi. Semuanya vertikal kepada Allah. Tidak ada ayat ini bicara tentang horizontal kepada selain Allah. Maka saya senang. Oh, itu kata Rasulullah. Rasulullah cuma diam, manggut-manggut. Kalau Rasulullah manggut-manggut, kira-kira boleh nggak? Menyetujui nggak? Menyetujui. Diamnya Rasulullah itu aja menyetujui. Dan ini kalau dalam hadis disebut takrir. Ya. Hadis yang merupakan keizinan Rasulullah terhadap perbuatan sahabat, itu takrir. Jadi keizinan Nabi terhadap apa yang dilakukan sahabat itu juga bagian hadis atau sunnah. Jangan begitu
kalau Rasulullah nggak ngomong bid'ah, gua mau bid'ah aja. Kalau Rasulullah nggak melakukan bid'ah, nggak begitu. Jadi takrif hadis, pengertian hadis itu ma'udhifa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran. Tiga komen ini harus kita kalau hadis itu apa yang disandarkan kepada Nabi, perkataan Nabi, iya memang harus kita tiru, kita lakukan. Perbuatan Nabi, Rasulullah nggak ngomong tapi dia melakukan, memang harus kita tiru. Yang ketiga, diamnya Nabi terhadap perbuatan sahabat itu juga hadis. Jangan kalau Rasulullah nggak melakukan bid'ah, Rasulullah nggak ngajarin kita, gampang banget ngomong bid'ah. Jadi nggak boleh begitu. Harus kita jelaskan apa yang saja yang disadarkan kepada Nabi, perkataannya oke, perbuatannya oke, keizinan Nabi. Keizinan Nabi kepada sahabat itu bukan soal ulu aja, banyak Pak. Perbedaan baca dalam sholat itu ada ya. Nabi mendiamkan sahabat baca itu, berarti boleh. Kalau gitu kamu nirunya sama, niru pada Nabi, bagus Nabi, tapi umur muda jauh dengan Nabi. Nah, ya terutama yang dulu tapi kemudian baru tapi itu sahabat begitu. Produk niru sama Rasulullah iya, tapi zamannya berbeda. Seperti itu. Jadi alhamdulillah pesan saya ya, jangan sampai kulu aja boleh ya. Ya kalau usah kerja-kerja lah, jangan sampai sholat malam beramai. Ini konsekuensinya ketika umur kita disampaikan ke Ramadan, karena Ramadan ini hanya ada tarawih. Yang kedua, tadarus Quran terus Pak. Itu karena Al-Quran itu syafaat kita. Quran itu bisa ngomong, ya Allah, orang ini ketika yang lain tidur, yang lain main, orang ini membukaku ya, maka berilah syafaat kepada orang ini, maka Allah memberi syafaat. Jadi Al-Quran seperti itu. Baca Quran ya, jadi syafaat, memberi syafaat. Dan pahalanya bukan kalimat, bukan per kalimat, bukan baca Quran itu. Per huruf. Alif lam mim. Alif 10, lam 10, mim 10. Masya Allah. Baru alif lam mim sudah 30. 30 Masya Allah, alif lam mim doang. Kalau misalnya Bapak ini di Ramadan ini Al-Baqarah selesai, coba hitung berapa itu pahalanya. Enggak kuat bawa. Ada yang tahu Al-Baqarah itu berapa huruf? Gak usah pikir, jawabnya banyak. Gak ada urusan, banyak. Banyak. Al-Baqarah itu 25.500 huruf. Kayak apa pahalanya? Ya Allah, orang alif lam mim saja 30. Kayak apa? Jadi pahala ngaji itu bukan kalimatnya tapi per hurufnya. Kalau Bapak misalnya bisa kadang-kadang Jumat dan malam baca surah Al-Kahfi misalnya, ya, baca surah Al-Kahfi, Masya Allah pahalanya. Ada yang tahu berapa huruf Al-Kahfi? Nah, banyak. Gampang urusannya, mikir kelamaan. Banyak. 6.360 huruf Al-Kahfi. Kayak apa pahalanya? Kalau Bapak misalnya iseng-iseng juga suka baca Yasin, yaknya 10, sehingga 10 dan 20. Kalau Yasin sampai selesai, pahalanya seberapa? Ada yang tahu? Banyak. Pak Kiai Haji sudah bilang banyak. 3.068 huruf Yasin. Ya Allah Pak, terus kayak apa pahalanya? Jadi seperti itu Pak. Kita konsekuen dengan apa umur kita dipanjangkan oleh Allah, maka kita isi malamnya kita hidupkan dengan istilah ihya ulayali Ramadan, siangnya beramal seperti ini. Ya.
saya akan menyampaikan bahwa agar kepribadian Muslim yang ada di dalam Bapak itu termasuk kepribadian yang baik. Pribadi kan perlu kepribadian yang baik. Maka minimal seorang pribadi yang baik itu minimal ada 3. Yang pertama, pribadi Muslim yang baik itu manakala akidahnya selamat, salimul akidah. Oh itu udah pribadi Muslim terlalu akidahnya selamat. Pertanyaannya adalah siapa yang akidahnya selamat itu? Mengembalikan seluruh persoalan hidup dan kehidupan, bahkan masalah-masalah akidah, keyakinan hanya kepada Allah. Ya. Dalam Al-Quran Nabi bilang, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ya. Kalau nggak salah lagu Sikah, lagu Sikah. Sikah itu artinya seperti enak, baik. Apalagi dilakukan hampir jam 1 seperti itu. Udah bikin ngantuk. Saya ulangi ya, biar ngantuk itu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Pulas. Jadi orang yang selamat akidahnya saling akidah, menghilangkan semua persoalan itu hanya kepada Allah. Sesungguhnya sholatku ya Allah, ibadahku ya Allah, hidupku dan matiku ya Allah hanya karena Tuhan semesta. Ini pertama selamat. Mesti selamat akidahnya. Yang kedua, siapa yang selamat akidahnya? Yaitu mereka yang mampu menjaga hal-hal yang menjaga suatu amalia atau perbuatan yang akan membuat Allah murka. Kita jaga, jangan sampai. Kalau Allah sudah murka, menurunkan musibah, habis. Gak ada yang satu kelompok penolak dan bersih. Jadi menjaga hal-hal yang akan membuat Allah murka, jangan. Itu selamat akidahnya seperti itu. Contoh yang tiap hari aja ya, jangan sampai kita mengingkari pemberian Allah. Ya, jangan sampai mengingkari pemberian Allah. Yang harus kita lakukan adalah mensyukuri apa yang Allah berikan. Ya, syukuri. Jangan sampai mengingkari. Sehat sekecil apapun harus kita syukuri. Jangan mengingkari. Oh, tetangga saya anaknya main hujan-hujanan, nggak tahu kotor, tapi malah sehat terus. Anak saya yang kita urusi betul malah rajin, sehujan pada Allah, tidak benar. Jadi hal yang membuat Allah yang pertama kaya itu yang pertama mengingkari pemberian Allah. Di dalam beberapa tafsir saya baca, man qala alhamdulillah faqad syakara Allah. Siapa yang berucap alhamdulillah, sungguh dia telah mensyukuri nikmat Allah. Beratnya mana sih? Cuma alhamdulillah. Ini di ayat Al-Quran banyak. Setiap nabi dapat cobaan seperti itu. Termasuk di dalam surah apa ya? Surah Sabar. Negeri Sabar yang kena banjir bandang yang cukup besar. Ya. Itu karena apa? Hamba Allahnya, umatnya itu di negeri Sabar itu orang-orangnya mengingkari pemberian Allah. Padahal
satu-satunya negeri yang dilestarikan dalam Al-Quran dengan kalimat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu yang negeri Saba ini. Sekarang Yaman, yang ada Syiah Hutinya pemberontakan. Sekarang Yaman. Itu Saba itu sampai dijuluki Al-Quran dengan kalimat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang makmur, adil makmur, gemah ribah, loh jinawi, toto tentrem karto raharjo, rapah, rapen, yang mana ada yang sudah? Enggak ngerti sudah. Jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu diberikan negeri Saba itu karena memang negeri yang adil makmur. Kalau kita mana? Kita omong doang adil makmur dari zaman presiden pertama. Mana ada sekarang adil makmur? Nah, karena kemakmuran negeri Saba itu dilestarikan seperti Al-Quran. Dan Al-Quran mengatakan sungguh ada di negeri Saba itu tanda-tanda suatu tempat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Di situ ada dua kebun yang berhadapan-hadapan, di tengahnya danau. Kebun itu seluruh buah-buahan tumbuh. Jannatani ayyamini masimal. Dua kebun yang nyari buahan apapun ada. Apel yang merah ada, yang hijau ada, anggur yang coklat ada, yang hijau ada. Lengkap. Kebun berhadapan-hadapan, seluruh buah-buahan ada. Di tengah danau. Untuk nongkrong berapa enak, buat nongkrong enak, pada danau. Allah cuma mengatakan kulu min rizqi rabbikum, silahkan makan rezeki yang telah Tuhan berikan ini. Allah nggak minta apa-apa, cuma satu Pak, washkurulah, ayat itu, bersyukurlah kepada. Namun apa yang terjadi? Fa'aradu, kaum Saba itu mengingkari pemberian Allah. Kebun sudah begitu mewahnya, apa pertumbuhan ada, makmur adil, suruh-suruh aja gak mau. Mereka berpaling. Fa'aradu fa'arsalna alaihim saylan nari wa baddalnahum bi jannatayn dhawatayn ukulin khamtin wa athrin wa sayyin sidrin qalil. Tanah yang tadinya subur makmur, seluruh buah-buahan tumbuh bendungan Saba bedah banjir, terkelupas. Kebun yang subur makmur humusnya terkelupas, yang ada tinggal cadas. Wabatalna bijannatayn, yang ada tinggal cadas. Saya tanya, kalau hanya cadas, yang tumbuh apa kira? Lumut. Pohon beringin bisa? Nah, itu mau kampanye. Kampanye. Tidak mengenal pohon yang ceritakan biasa. Orang yang menggunakan akal pikiran untuk menafsirkan Al-Quran itu sesat, tempatnya di neraka ini. Memang yang dinamakan pohon itu pohon beringin. Tidak boleh dimenafsirkan Al-Quran yang berdasarkan Al-Quran itu paling atau benar. Jadi intinya adalah karena kaum Saba tidak mau mensyukuri nikmat Allah, turunkan banjir bandang yang cukup besar, tanah terkelupas, yang tumbuh tinggal alam-alam, sama pancing atau pancing. Lagu apa itu kalau alam-alam? Di tempat saya dulu kalau saya nyari rumput, saya ngarit, alang-alang sapi aja gak mau. Apalagi ya, kayak begitu. Dzalika jazainahum bima kafaru, itulah balasan orang yang ingkar kepada Allah, mengingkari nikmat Allah, gak mau mensyukuri Allah. Wa hal jazaa dan kafur, sekali-kali tidak akan ditimpakan kecuali pada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Maka Masya Allah, jadi agar selamat akidahnya, kita selalu mensyukuri nikmat Allah yang jangan sampai mengingkari. Yang kedua, pribadi muslim akan baik manakala tadi pertama itu salimun akidah, akidahnya selamat. Yang kedua, sahihul ibadah, ibadahnya benar.
Siapa yang ibadahnya benar itu mereka yang berdasarkan Al-Quran, karena sumber hukum dalam ibadah Al-Quran. Yang kedua hadis yang tadi saya sampaikan, yang ketiga ijma, konsensus ulama, kesepakatan ulama memutuskan sesuatu kemudian difatwakan, itu selamat bersama. Beda dengan keputusan satu grup, satu orang, itu unsur terjerumusnya masih banyak. Tapi kalau kumpulan orang-orang yang berilmu memutuskan suatu masalah, insya Allah akidahnya akan benar. Ya. Ya, kalau putusan ulama kan kita banyak. Yang mengatakan sholat wajib itu ada kan? Al-Quran yang mengatakan aqimus sholat. Kenapa sholat wajib? Karena al-amrul wujub, perintah menunjukkan kewajiban. Yang melarang zina, wala taqrabu zina, jangan lakukan zina. Mana ada yang mengatakan zina itu haram? Tapi ulama mengatakan larangan adalah menunjukkan keharaman. Itu. Jadi ijma ulama kita ikuti. Kalau mau ibadah kita itu benar. Itu. Jadi Al-Quran itu perintah global. Sampai hari ini ada loh Pak, di Iran itu yang sholat cuma 3 waktu ada loh. Cuma 3 waktu, enggak 5 waktu. Artinya selalu dulu disaksi matahari condong barat, gosak nilai di matahari terbenam, wa Quran al-Fajr pagi subuh. Kan cuma 3. Kalau nggak percaya dengan cuma Nabi, pasti cuma 3. Quran itu perintahnya global, tafsirnya, penjelasannya ada pada Nabi. Sampai hari ini Iran ada masih sholat. Ngasar nggak pernah, isya nggak pernah, pokoknya yang dulu sama zuhur sama maghrib masuk subuh. Nah, itu kata menurut saya dengan al-hadis. Nah, maka selamat orang yang menggunakan kaidah ijma'ul ulama. Yang ketiga, ibadahnya akan benar manakala yang dibuat landasan itu kias. Quran, hadis, ijma', kias. Kias itu analogi, menyamakan hukum yang berlaku, yang berbeda dengan di Al-Quran, disamakan karena ilahnya sama, penyebab diharamkannya sama. Minuman keras yang diharamkan oleh Al-Quran namanya apa? Khamr. Sekarang ada minuman di Indonesia mereknya khamr. Juga ada nggak bakalan beli, juga nggak bakalan beli. Yang ada brandy, whisky, marijuana, sampai apa? Orang tua. Tadi oplosan. Kalau merek botol di Indonesia itu mereknya khamr, juga bakal mari di Bekasi bawa-bawa botol di perapatan aja. Itu memabukkan dia, tapi namanya kan bukan khamr Pak. Brandy, whisky, marijuana, sampai dan sebagainya, karena itu memabukkan, maka disamakan dengan khamr. Itu namanya berpikir kias seperti itu, menganalogikan untuk seperti itu. Nah, jadi orang yang punya kepribadian tinggi, muslim yang berkepribadian tinggi itu yang satu akidahnya selamat, dua syariat sahihul ibadah, yang terakhir yang ketiga adalah nafi li ghairi, bermanfaat buat orang lain. Tidak ada kalimat lain yang Islam itu rahmatan lil alamin. Jangan sampai hanya beda pelaksanaan ibadah padahal semuanya punya landasan sampai mengharamkan orang lain. Artinya apa? Adanya orang itu bermanfaat buat yang lain. Itu bermasyarakat juga begitu. Adanya bapak di kampung ini kok dengan orang manfaat. Jangan malah jadi biang kerok. Dulu belum ada dia aman.
Loh kok sekarang ada dia maling dulu, nah ini tidak boleh. Jadi nafi ini artinya adalah Islam itu rahmat dari anak. Jadi kita bisa menjelaskan semuanya itu karena bermanfaat, ya. Nafi ini. Jadi jadilah mentalitas seorang yang beriman seperti bapak-bapak ini, ya seperti mentalitas lebah. Lebah bahasa kita tawon ya, tawon ya. In akalan thayyiban wa in matu'at thayyiban wa idza waqafat ala udin akhirnya kusir. Lebah itu kalau kita lihat hingga dahan yang sudah rapuh sekalipun dahan itu tak rusak, malah jadi kuat dengan syaratnya seperti itu. Jadi mentalitas orang yang beriman jadilah seperti lebah ini, ya. Adanya kita bermanfaat bagi orang lain, gitu ya. Jadi yang bawa acara sudah membatasi saya sampai jam 1 kan. Ya, kita tutup dulu, silakan. Kalau ada yang mau dibicarakan, ya saya nggak jawab, paling sharing aja gitu ya. Mana yang lebih tahu. Cukup sedikit.